Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Freddy. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya, biar saya terus semangat memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman semua ya, termasuk video kali ini. Kali ini saya punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bisnis dengan salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Wah, siapakah beliau? Kita kenalan saja langsung. Oke, dengan halo Pak, selamat malam Pak. Ya, malam. Dengan Pak Sando ya Pak ya. Dengan Pak Sando, beliau itu pemilik CV Sando Jaya Swastika. CV Sando Jaya Pak ya. Ya. CV Sando Jaya. Dan beliau pemegang sampai sekarang katanya sudah 14 paten merek Pak ya di Indonesia ya. Dan sekarang beliau lagi punya produk baru nih. Wah, keren banget produk barunya. Apa nih Pak yang baru nih Pak? Kebetulan saya yang paling untuk terbaru ini kita ada launching produk untuk profesional salon. Di mana kita ada launching merek Tekumeki. Tekumeki. Kebetulan Tekumeki ini kita ada lisensi dari Jepang. Pabriknya kita dari Denpasar. Jadi Tekumeki ini kita lebih ke profesional salon. Kita ada produk unggulan kita adalah smoothing Jepang dengan merek Tekumeki. Yang kedua kita ada serum rambut, ada hair mask, ada hair tonic ginseng, terus shampoo plus conditioner. Oh. Jadi sampai sekarang ini berarti produk Bapak lebih banyak ke salon gitu Pak, untuk apa di bidang salon ya? Saya produk skincare ada, yang merek Shiny Flow. Kalau yang untuk rambut rontok atau hair tonic sebelumnya sudah ada yang merek Sando ya, Sando Nasa. Tapi kalau yang sekarang ini baru saya launching kemarin di Empire Palace yang acara tanggal 20 kemarin, kita ngundang orang-orang salon seluruh Jawa Timur. Kita pakai bintang tamu Pak Michael Jimbalis. Nah, itu kita launchingnya merek Tekumeki. Nah, karena Tekumeki ini kita untuk profesional salon yang kita buatkan Pak. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa di hanya produk itu Pak? Kenapa tidak yang lain-lain gitu Pak? Kenapa tidak perusahaan yang lain Pak? Di bidang yang lain maksud saya. Mungkin otomotif atau apa gitu Pak? Karena Bapak kan juga senang motor ya, saya lihat ya. Senang motor gede, mobil juga gitu kan, ada touring ya, touring juga ya kan. Nah, kenapa tidak di itu Pak? Kalau bagi saya sendiri ya, secara khusus apapun usaha yang kita jalankan, sebagus apapun usaha, tapi kalau kita nggak ada satu komitmen fokus, kayaknya susah untuk berkembang. Kalau saya prinsipnya kita kerja itu bukan hanya tentang masalah hasil, bukan masalah tentang uang yang kita dapatkan, tetapi yang penting kita itu mau fokus dalam bekerja, dan kita benar-benar menjalankan pekerjaan itu dengan benar. Kalau masalah hasil insya Allah belakangan, asal kita mau benar-benar bekerja pasti dapat hasil. Itu aja. Keren nih kesimpulannya, harus benar-benar bekerja. Dan satu lagi Pak ya, fokus ya, harus fokus teman-teman semua. Jadi jangan melihat ini oke, itu oke Pak ya, tapi seperti Bapak fokus dengan memang di satu bidang itu Pak ya. Ya, saya ada sedikit usaha kuliner juga di kafe, tetapi kafe itu kan hanya menyalurkan hobi ya. Dan itu kebetulan usaha saya, tapi saya tidak fokus di sana. Kebetulan ada saudara yang megang, jadi tidak mengganggu dalam pekerjaan saya. Itu hanya untuk menyalurkan hobi ya, itu saya ada satu kafe di Sidoarjo sama di Surabaya. Tapi yang penting jalan aja gitu, mengalir. Tapi kalau kosmetik saya tidak mau terganggu, harus fokusnya di kosmetik. Fokus di kosmetik ya. Oke. Nah, sampai sekarang ini Pak, sudah berapa tahun Pak di bidang ini Pak? Saya jalani kosmetik pertama kali mengawali dari seorang marketing, terus menjadi distributor produk, terus pernah menjadi distributor nasional produk, terus menciptakan produk baru dengan merek sendiri dari mulai tahun 2013 sampai sekarang. Tapi kalau ngawalinya dari tahun 2005. 2005 sampai 2013 itu saya mengembangkan produk orang lain. Dari tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah saya kembangkan merek sendiri. Tadi kan katanya mulai dari marketing ya Pak ya? Dari marketing berarti dulunya pernah jadi sales juga kalau gitu Pak? Ya, saya ngawalnya kan dari marketing Pak. Dari sales ya. Jadi sales produk orang lain berarti? Dari door to door saya. Door to door. Ya. Nah, motivasinya apa sih Pak waktu itu, kenapa mau akhirnya jadi punya bisnis sendiri, bikin merek sendiri gitu? Kalau saya prinsipnya simple. Saya itu menjalani sesuatu itu istilahnya
kayak kita sekolah ya, orang sekolah itu kan kita ada kenaikan kelas. Ada saatnya kalau memang kita saatnya kita ngawali usaha itu dari kelas 1. Setelah kita sadar bahwa kita dari kelas 1 kita harus naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Sama seperti saya usaha, saya sudah berani nekuni dunia marketing ya. Saya pertama dari sales door to door. Terus ketika saya door to door, saya pengen kerja di sebuah perusahaan atau apa, saya selalu mencari ilmu. Nah, kalau memang kita bisa menjual produk, kenapa kita tidak berpikir untuk membuat produk sendiri? Kalau memang sudah punya produk sendiri, kenapa saya nggak pengen punya merek sendiri segala macam lah? Itu hanya proses saja. Jadi saya hanya mengikuti proses alami yang saya jalankan sekarang. Jadi perkara nanti mau jadi apa ya kita ngikutin jalurnya aja. Yang penting kita punya target, kita punya mimpi, punya satu keinginan. Karena kita nggak pernah tahu suatu saat kita mau jadi apa. Ya kan, yang penting kita dijalani aja gitu. Tapi kita punya arahannya jelas. Jangan asal ikut-ikutan, gitu aja Pak. Nah, ini kesimpulan yang menarik nih. Ada satu hal yang saya nangkap bahwa kita harus punya target ya Pak, ya harus punya keinginan dan mimpi ya, harus punya mimpi yang jelas dan pastinya harus naik kelas. Nah ini teman-teman, jadi kita dalam dunia bisnis itu harus seperti itu Pak ya. Jadi kita tidak harus naik kelas. Kita pasti akan terjadi namanya jatuh bangun pasti ada. Ya tapi harus menuju ke lebih baik terus Pak. Gitu, ya. Bertahan sampai kita memang jangan nyerah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita pernah jatuh, saya juga pernah jatuh bangun, pernah bangkrut, pernah jatuh, tapi ketika dari kejatuhan itu kita belajar gitu. Belajari kenapa kita jatuh. Tetapi setelah saya berjalan sampai sekarang, alhamdulillah dari setiap kejatuhan, dari setiap kesulitan yang kita dapatkan itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya semuanya. Mungkin ada hikmah-hikmah yang baik yang kita ambil dari situ. Jadi jangan pernah menyalahkan satu kejadian buruk yang pernah kita alami. Insya Allah dari kejadian buruk itu nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik nantinya. Keren tuh motivasinya teman-teman. Jadi dalam dunia bisnis itu pasti akan ada proses seperti itu Pak ya. Pasti akan ada proses seperti itu. Nah pertanyaan saya gini Pak, dulu kan mulai dari marketing, berarti dalam artian dulu pernah susah Pak? Sebenarnya susah senang itu relatif ya orang. Alhamdulillah saya itu terlahir dari keluarga miskin. Boleh dibilang dalam arti kata miskin itu dalam satu kota, satu kampung itu keluarga saya paling miskin. Dan saya mengawali bekerja dari Surabaya itu mengawali dari nol benar. Saya mengawali dulunya dari seorang office boy. Saya alhamdulillah bisa lulus S3 ya, SD, SMP, SMA. Bisa lulus SMA itu aja sudah alhamdulillah. Jadi ngawali kerja dari seorang office boy, terus saya bekerja di beberapa perusahaan, terus saya pernah jadi tukang las, pernah ikut proyek. Jadi jadi marketing itu juga sebenarnya satu pilihan yang memang tidak saya harapkan dari awal. Boleh diceritakan Pak Hadi? Harus Pak, biar menginspirasi teman-teman semua. Sebenarnya dulu pekerjaan yang paling saya hindarin itu marketing. Karena dulunya saya orangnya pemalu, saya orangnya peminder, dan saya itu takut menghadapin orang. Jangankan untuk bicara seperti ini. Jadi saya orangnya pemalu. Jadi saya itu kalau ngelamar pekerjaan, kalau udah dibuka marketing gitu, udah saya pasti nggak mau terima. Saya pasti nggak mau melamar pekerjaan itu. Tetapi di suatu saat saya terakhir itu ikut proyek di penambangan batu bara Samarinda itu. Waktu itu kita kontrak 3 bulan. Ternyata penambangannya sepi, macet, kita dipulangkan. Saya pulang ke Surabaya, nggak pernah nganggur. Nah, suatu saat ada lowongan pekerjaan, itu saya diterima, tetapi diajak ke lapangan. Tapi saat itu saya bingung gitu. Kalau tidak bekerja, saya mau dapat hasil dari mana? Bekerja ini satu pekerjaan yang paling saya hindari. Yaitu marketing. Tetapi kelebihannya satu, di situ ada mesnya, ada tempat tinggalnya. Akhirnya saya mikir ya udah biarin lah, bekerja dulu sementara. Yang penting kalau ada batu loncatan saya cari kerjaan yang lain gitu. Tetapi saat itu saya mulai mencoba melihat ada beberapa teman yang dia itu pertama kali bekerja, diajak ke lapangan door to door, kok mereka mau ya gitu. Akhirnya saya mikir gitu, mereka semua aja mau dan nggak malu ya, dan mau belajar. Kenapa saya takut dan nggak berani gitu? Itu salah satu hal yang membuka cara berpikir saya waktu itu. Akhirnya secara bertahap, secara perlahan, saya punya satu keyakinan
Asal kita mau belajar, asal kita yakin dan nggak menyerah, insya Allah suatu saat pasti kita bisa. Makanya akhirnya dari dunia marketing itulah yang membuat saya seperti sekarang. Intinya dari sesuatu yang kita hindari, dari sesuatu yang kita anggap buruk, belum tentu juga buruk buat kita. Kalau memang saya waktu itu bertahan bahwa saya tidak bisa jadi seorang marketing, atau saya nggak mungkin bisa, saya nggak akan bisa jadi seorang pebisnis seperti sekarang. Dan memang waktu itu kita jalanin bisnis sendiri itu juga prosesnya sangat panjang, dan memang proses yang jatuh bangun ya. Saya juga pernah berapa kali jatuh dan berjalan lagi, tapi saya tetap komitmen dalam dunia saya, dan alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Itu Pak. Wah, keren banget nih, menarik banget ceritanya. Pernah jatuh, kuncinya belajar dan jangan pernah menyerah Pak ya. Dan hasil suksesnya seperti ini. Wah, ini motivasi yang keren banget. Teman-teman semua yang dalam dunia bisnis memang akan terjadi proses seperti itu, dan itu alamiah ya Pak ya. Dan kalau saya bisa menarik kesimpulan bahwa kejatuhan itu juga bisa jadi satu batu loncatan untuk kita naik kelas terus nanti Pak ya. Jadi habis level ini sebenarnya bisa dikatakan apa ya, kegagalan itu bukan sebuah kegagalan ya Pak ya. Justru itu jadi apa ya, untuk level untuk kita naik kelas ya, momen atau momentum ya, cambuk kita untuk belajar lagi. Kuncinya jangan pernah menyerah dan harus terus belajar Pak ya. Iya, jadi dan satu lagi kesimpulan dari Bapak itu yang paling menarik adalah terkadang sesuatu yang menurut kita buruk justru menjadi sesuatu yang membuat kita yang terbaik, justru yang terbaik gitu ya. Jadi jangan pernah menolak, artinya jangan pernah menolak dan jangan menyalahkan segala sesuatu yang keadaan ya Pak ya. Ya benar. Seperti itu. Wah, keren banget ini. Nah Pak, untuk ini viewer saya atau penonton saya ini kan banyak remaja nih Pak. Ada tips atau motivasi sedikit nggak Pak buat teman-teman semua sebelum kita close? Kalau tips sebenarnya intinya apa sih? Tadi sudah saya ceritakan semuanya. Intinya hanya masalah satu hal aja. Asal kita yakin bisa, apapun itu, asal kita mau belajar, insya Allah kita pasti bisa. Tapi itu akan mengalami satu proses, di mana proses itu yang akan membentuk jiwa kita, diri kita untuk menjadi kuat. Itu aja sih Pak. Yang penting tetap berusaha dan mau belajar, dan saya yakin anak-anak muda sekarang jiwanya luar biasa dan tetap pengen maju, karena anak-anak sekarang itu jiwa bisnisnya luar biasa. Benar bahasa Indonesia sekarang, wah yang muda-muda wah gila-gilaan sekarang Pak ya, kejar-kejaran ya, wah mantap banget. Nah, jadi ingat teman-teman semua, pesan dari Bapak harus selalu terus belajar ya kan, dan jangan pernah menyerah ya kan. Dan Pak, kalau misalnya teman-teman ingin tahu produk Bapak, ada website yang bisa dikunjungi nggak Pak? Ada. Di tekumeki.com. Tekumeki.com. Tekumeki. Ya, Tekumeki. Tekumeki, boleh dieja sedikit Pak biar teman-teman tahu. TEKUMEIKI.com. Tekumeki.com. Nah, yang teman-teman satunya lagi ada 3 webnya. Ada 3 webnya. Yang satunya itu shinyflow.co.id. Ejaannya Pak? SHINY Shiny Fanta L apa? L ya. LO.co.id. Shinyflow Pak ya? Ya, Shinyflow. Shinyflow.co.id. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Pak? Yang satunya sandoprofesional.com. Sandoprofesional.com. Wah, keren nih Pak Sando nih. Jadi nama beliau itu dan nama-nama produknya itu nama-nama keluarga Pak ya. Wah, keren-keren ya. Tadi kita udah sempat ngobrol sedikit. Nah, itu teman-teman semua. Nih saya ucapkan terima kasih banyak Pak udah sharing-sharing sama kita di channel YouTube Freddy Lim. Dan sukses terus Pak untuk produknya Pak, terutama untuk produk barunya ya, karena baru launching ya Pak ya. Wah, itu keren banget ya, sangat direkomendasi banget. Jadi beliau itu juga tadi sempat waktu ngobrol-ngobrol, beliau memilih resep produksi juga nggak sembarangan, itu benar-benar melalui banyak penyaringan dan proses Pak ya. Itu sampai yang terbaik loh, itu gila banget, itu keren banget. Makanya saya mau mengajak beliau, saya minta waktu beliau untuk bisa sharing sama kita di sini. Dan sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih dan sukses terus untuk Bapak.
Dan teman-teman semua, bagi yang sudah nonton channel YouTube ini, semoga sharingan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman please klik subscribe ya, dan supaya kita terus semangat untuk berbagi inspirasi untuk teman-teman semua. Semoga menginspirasi, dan kalau lebih baik lagi bisa di-share. Oke? Sekian dulu dari kita. Terima kasih, dan terima kasih juga Pak, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Ya, makasih. Siap Pak. Bye-bye.